Bilangan desimal nih bilangan yang simpelnya punya koma ya, erat kaitannya dengan soal sulit gitu. Seakan-akan kalau udah ada komanya 5,5876, 5, itu kesannya sulit aja gitu. Kenapa bisa kelihatan sulit? Karena nggak tahu basicnya. Desimal. Kita langsung mulai aja dari konversinya dulu. Konversi. Nah, buat yang nggak ngerti bahasa Inggris, konversi ini maksudnya adalah mengubah bentuk pecahan ke bilangan desimal. Tadi gue bilang ini ada dua caranya. Cara yang pertama itu kita menggunakan atau mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10. Contoh, 2/5 ini bisa nggak? Si penyebutnya kan 5 ya, penyebutnya kan 5. 5 ini bisa nggak kita bikin supaya dia jadi 10? Oh, tentu bisa. Caranya gimana? Kita kalikan dia dengan 2. Nah, karena bawahnya lo kalikan 2, berarti atasnya juga lo kalikan 2. Sehingga hasilnya adalah 4/10. Nah, kalau penyebutnya udah menjadi kelipatan 10 seperti ini, berarti ini tinggal kita ubah menjadi bilangan desimal. Caranya gimana? Lihat, kalau nolnya ada 1, berarti akan ada satu angka di belakang koma. Sehingga bilangan desimalnya menjadi 0,4. 7/25. Nah, penyebutnya ini bisa nggak kita ubah menjadi kelipatan 10? Tentu bisa ya. Caranya gimana? Kita kalikan dia dengan 4. Karena yang di bawah kita kalikan 4, berarti yang di atas juga dikalikan 4. Ya udah, berarti yang di atas 7 kali 4, 28. Yang di bawah 25 kali 4 itu akan menjadi 100. Oke, sekarang dia udah menjadi bilangan kelipatan 10. Ada berapa angka nolnya? Ada 2 kan? Berarti bilangan desimalnya akan menjadi 0,28. 2 angka di belakang koma. Just like 100-nya. Ada 2 nol, 2 angka di belakang koma. Kalau ada 1 nol, berarti ada 1 angka di belakang koma. Terus gimana kalau misalkan ada pecahan 3/8? Ini kita mau jadikan bilangan desimal juga. Nah, kira-kira 8 ini bisa nggak sih kita bikin supaya jadi kelipatan 10? Karena ini nggak bisa, berarti kita nggak bisa pakai cara yang pertama. This is the solution. Bagi kurung, ya just like bagi kurung pada umumnya. Seperti biasa, 3 dibagi 8. 3 bisa nggak sih dibagi 8? 1 kali 8 aja hasilnya udah 8, jauh banget dari 3. Jadi si 3 ini terlalu miskin untuk bisa membagi dirinya ke angka 8. Jadi kalau kita punya masalah seperti ini, maka kita harus menambahkan angka ajaib, yaitu 0, kalau lo udah nambahin 0, maka si 3 ini akan punya power untuk nambah 0 di sebelahnya. Sehingga sekarang lo akan bisa membagi 30 dibagi 8. Dia udah cukup kaya untuk bisa membagi dirinya dengan 8. Anjay, gokil gak tuh analogi gue? Nah, dari sekarang lo pikirin 8 dikali berapa? Lihat hasilnya mendekati 30 ya, atau kurang dari 30. Berapa? 8 kali 4 itu 32. Berarti kita pakai 8 kali 3 ya. 8 kali 3 itu sama dengan 24. Taruh di bawahnya. Ini sekarang kita bisa kurangi 10 kurang 4 jadi 6. Nah, 6 bagi 8 dan terjadi lagi nih. 6 itu terlalu miskin untuk bisa membagi dirinya dengan 8. Nah, jadi apakah mesti kita kasih 0, lagi di atasnya? Oh, tentu enggak. Karena kalau lu udah taruh 0, di depan, ini udah punya power untuk nambahin nolnya sendiri ke bawahnya ya. Jadi ini bisa langsung kita bagi. 60 dibagi 8 berarti 8 kali berapa yang mendekati 60? 7 berarti ya. 8 kali 7 itu kan 56. Ini kita kurangi lagi sehingga ini jadi 4. Oke, kita punya power lagi untuk kasih 0. Ini kependekan ya. Ini 40 berarti 40 bagi 8, 5. Ini jadi kurang 40. Anggap aja ya. Jadi 0 ya. Maka hasilnya adalah 0,375. Kita balik aja lah contohnya. 8 bagi 3 ya bisa, karena 8 ini cukup kaya untuk bagi dirinya dengan orang lain ya. Jadi kita cari aja 3 kali berapa yang mendekati 8. 3 kali 2, 3 kali 2, 6. 8 kurang 6 itu 2. Sekarang 2 bagi 3 ini nggak bisa. Ya, dia terlalu kecil. Berarti kita nambahin bukan 0, karena udah ada angka di depannya. Jadi kita cukup taruh koma aja dan ini lu bisa kasih 0 di bawahnya ya. Berarti sekarang 20 bagi 3 yang mendekati ya 6. 6 kali 3 itu 18. Kejadian lagi 2. Lu kasih lagi 0. 20 bagi 3, 6. 18. Kurangi kejadian lagi 2. Nah, kalau udah ketemu pola yang seperti ini, berarti lu bisa ambil 2 angka aja di belakang koma sehingga hasilnya adalah 2,6. Nah, jadi dua cara ini adalah cara yang bisa lo gunakan untuk mengkonversi pecahan ke desimal. Sekarang gimana kalau sebaliknya? Konversi dari desimal ke pecahan.
Saya gue punya 0,0075. Langkah pertama, lihat angka yang bukan 0. Dari 0,0075 ini mana angka yang bukan 0? Berarti 75 kan? Nah, 75 langsung tulis saja. 75 per. Sekarang hitung banyak angka yang ada di belakang koma. Ini komanya hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka di belakang koma. Artinya ada 4 0 di penyebutnya. Gimana kalau soalnya seperti ini? Nah, jadi kalau kayak gini tetap aja lihat berapa angka yang bukan 0. Berarti berapa? 8, 4, dan 3 ya. Tulis aja 843 par. Sekarang lihat berapa banyak angka di belakang koma. 1, 2. Itu artinya akan ada 2 0 di penyebutnya. Tambahin 1 di depan. Berarti 843 per 100. Oke, next kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, kalau di sini key point-nya itu cuma satu doang. Yaitu lurusin komanya. Lurusin komanya. Kayak mana tuh maksudnya? Nah ini nanti caranya ditambah aja seperti biasa. Tapi komanya harus lurus. Gue nggak boleh taruh 1,5-nya seperti ini. Kenapa? Karena komanya nggak lurus nih. Ini ada di sini, komanya ada di sini. Jadi ini cara yang salah. Maka cara gue meluruskan komanya adalah 2,07 ditambah 1,5. Modelnya seperti ini. Jadi komanya lurus ya. Kalau udah kayak gini tinggal lo tambahin susun seperti biasa. Jadi 7-nya turun, 0 tambah 5-nya 5. Komanya juga ikutan turun, 2 tambah 1, 3. Maka hasilnya adalah 3,57. Begitu juga dengan pengurangan. Berarti seperti ini, komanya lurus. Yang bolong di bagian sininya bisa kita isi dengan angka 0. Ya, sekarang tinggal kita kurangi seperti biasa. Maka hasilnya adalah 1,678. Kelak. Perkalian ini ya just do it aja sih sebenarnya. Just do it. Tapi ntar perhatiin angka di belakang koma. Belakang koma ya. Contoh, ini kita kaliin aja 23 kali 5. Gak usah pakai komanya dulu ya. Jadi 5 kali 3, 15. 5 kali 2, 10. Tambah 1, 11. 115. Nah yang perlu kita perhatiin sekarang adalah ada berapa angka di belakang komanya. Ini ada 1 angka, ini ada 1 angka. Berarti hasilnya nanti kita tambahin. Berarti harusnya ada 2 angka di belakang koma untuk hasilnya. Sehingga untuk yang ini kalau bisa ambil dari belakang 1, 2. Maka komanya ada di bagian sini. Jadi hasilnya adalah 1,15. Contoh lain misalkan. Yaudah ini abaikan dulu komanya. Kaliin aja biasa. Aku malas lagi ngaliinnya. Bisa nggak sih pakai kalkulator aja? Ini kata kalkulator hasilnya 39.250. Oke, sekarang lihat. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Yang ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka di belakang koma. Sehingga ini lo jumlahin nih. Jadinya akan ada 3 angka di belakang koma. Berarti nanti di hasil akhirnya harus ada 3 angka di belakang koma. Which is kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Jadi komanya terakhir ada di 39,250. Udah, gampang kan? Nah, basically pembagian desimal ini sama kayak perkalian yang tadi, just like perkalian ya. Tapi entar angka di belakang komanya itu kita kurangi. Misalnya ada 2,25 dibagi dengan 1,5. Nah, ini bagi aja dulu seperti biasa. 225 dibagi dengan 15. Terserah mau pakai bagi kurung atau kalkulator. Ini yang jelas hasilnya 15 ya. Hasilnya udah pasti 15. Tapi komanya tuh kayak mana? Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Sedangkan kalau yang ini ada 1 angka di belakang koma. Nah ini lo kurangi. Maka nanti hasilnya akan menjadi 1 angka di belakang koma. Sehingga hasil akhir dari yang ini adalah 1,5. Gampang kan? Contoh kedua. Berarti ya bagi aja 84 dibagi 2. Ini kan hasilnya udah pasti 42 ya. 42, oke? Nah sekarang balik lagi ke masalah angka di belakang koma. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Kalau yang ini nggak ada angka di belakang koma atau 0 angka di belakang koma. Ini lo kurangi juga. Maka hasilnya adalah 2 angka di belakang koma. Sehingga hasil akhir yang ini harus 2 angka di belakang koma juga, gitu kan? Jadinya lo ambil dari belakang 1, 2. Karena di sini nggak ada angka, lo tambahin 0. Maka hasil akhirnya adalah 0,42. Soal terakhir nih, seperti biasa kita bagi aja dulu tanpa menghiraukan komanya. 345 dibagi dengan 15 ya. Ini menurut kalkulator gue sih hasilnya 23. Karena gue malas ngitung. Yaudah ini taruh 23 dulu hasilnya. Sekarang baru kita tentuin ada berapa angka di belakang komanya.
Mulai dari sini, ini ada satu angka di belakang koma. Yang ini juga ada satu angka di belakang koma. Berarti lo kurangi sehingga nanti hasilnya adalah 0 angka di belakang koma. Artinya nggak akan ada angka di belakang komanya. Berarti ini aman, ini udah hasil akhirnya. Nggak ada komanya. Oke? Ya, itu dia tadi basic tentang desimal. Semoga ini bermanfaat banget buat lo. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya kalau lo ngerasa ini berguna. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan share dan apain deh. Pokoknya yang penting channel gue rame aja gitu. Terima kasih banyak dan see you on the next episode. Bye-bye.